Halo semuanya, balik lagi di channel Bang Icon TV. Sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe. Australia menyebut gugusan Pulau Pasir sebagai Ashmore Reef. Gugusan Pulau Pasir memang tidak banyak dikenal masyarakat Indonesia. Bahkan, polemik perebutan gugusan Pulau Pasir tidak seheboh kasus Sipadan dan Likitan, atau blok Ambalat yang melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor terletak sejauh 320 km dari pantai barat dan utara Australia. Namun, hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sebelum masa kolonial, banyak nelayan tradisional Indonesia mencari ikan di gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Broome, Australia. Di sisi lain, banyak kuburan para leluhur orang Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Biasanya gugusan Pulau Pasir dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan, karena semalam suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Selain itu, gugusan Pulau Pasir juga digunakan sebagai tempat transit bagi nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain, ketika berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya, seusai ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada 1974. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, yakni TW Tadeus menilai, kesalahan Indonesia dalam nota kesepahaman itu terletak pada penyerahan ke Australia, yakni hak membantu mengawasi Pulau Pasir untuk kepentingan konservasi. Jadi, secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir itu kepada Australia. Hal ini yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini, ucapnya, dilansir dari Antara. Australia kembali mengklaim kepemilikan gugusan Pulau Pasir, yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia pada 1976. Polda NTT pada 2004 hingga 2006 mencatat, sekitar 3.000 nelayan ditangkap ketika memasuki kawasan Pulau Pasir. Bahkan pada 2021, beberapa nelayan yang ditangkap kapalnya ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia, karena menangkap ikan di perairan Pulau Pasir dan melanggar batas negara. Pulau Pasir beserta kawasan di sekitarnya, diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang cukup besar. Imbasnya, yakni ada eksplorasi migas di lokasi tersebut. Yayasan Peduli Timor Barat bersama dengan Pusat Penelitian Jubilee Australia, pada bulan September 2022 pernah mendesak pemerintah Australia segera menghentikan pengeboran minyak dan gas, di perairan gugusan Pulau Pasir. Mereka mengkhawatirkan insiden seperti tahun 2009 kembali berulang. Saat itu kilang minyak Montara meledak, sehingga merusak budidaya ratusan hektar rumput laut nelayan, dan menyebabkan tangkapan ikan menurun. Sejumlah anak-anak nelayan luka-luka, dan bahkan ada korban meninggal dunia, akibat terlalu sering terkena minyak yang mengalir hingga ke perairan NTT itu. Beberapa kawasan seperti Laut Timor, dan perairan di Pulau Pasir juga diketahui memiliki potensi gas bumi dan minyak yang jumlahnya diperkirakan mencapai 5 juta barel. Klaim sepihak terhadap gugusan Pulau Pasir, diduga karena Australia ingin mendominasi minyak dan gas bumi di kawasan itu. Setelah nota kesepahaman pada 1974, Australia langsung bergerak cepat dengan menggandeng kontraktor migas asal Australia, yaitu Woodside, untuk meneliti kandungan minyak dan mencari potensinya di wilayah tersebut. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, yakni Ferdi Tanoni, mempertanyakan mengapa hingga saat ini perjanjian yang sudah ditandatangani sejak 1974 itu belum pernah diratifikasi kembali oleh Indonesia dan Australia. Padahal, penguasaan gugusan Pulau Pasir itu berpeluang menambah pendapatan kas daerah dan negara, mengingat potensi yang dimiliki sangat banyak. Ia membandingkan pemerintah saat mengerahkan pasukan dalam kasus Ambalat, akan tetapi mendiamkan celah Timor. Namun, sejak ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Klaim tersebut justru merugikan Indonesia, yang terbukti dengan banyaknya temuan. Ia menilai, Australia selama ini melakukan segala sesuatunya di gugusan pulau tersebut seperti miliknya sendiri.
Ia meminta Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan Perpres tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara, sebagaimana telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo pada bulan Februari 2022. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, atau Kemenlu, Abdul Qadir menegaskan bahwa Pulau Pasir tersebut adalah milik Australia. Hal ini diperkuat oleh Ashmore and Carter Acceptance Act pada 1933, yang menyatakan bahwa pulau ini masih milik Inggris. Sementara itu, Australia juga secara tegas menyatakan bahwa pulau tersebut termasuk dalam wilayah Ashmore dan Carter Island. Protes pun dilayangkan dari pihak pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, Ferdi Tanoni. Ia menyampaikan bahwa akan membawa gugatan tersebut ke dalam pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Alasan pihaknya menggugat karena pemerintah Australia mengklaim sepihak pulau gugusan pasir. Padahal, kata Ferdi, gugusan Pulau Pasir itu masuk wilayah NTT. Ia bahkan menyebutkan, klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote, itu memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia.